Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube pribadi saya. Berjumpa kembali di materi PHP ya. Kita masih akan membahas tentang materi PHP dasar yang kita sudah melalui beberapa playlist ya, beberapa video. Kita sudah mengenal PHP dari awal, dari dasar sampai yang terakhir kita membahas tentang um, membuat form data ya. Jadi kita bikin form pakai HTML, terus datanya bisa diproses oleh PHP. Buat teman-teman yang mengikuti channel ini dari awal, saya ucapkan terima kasih dan sebanyak-banyaknya saya ucapkan terima kasih udah ngikutin dan support selalu channel ini gitu ya. Mudah-mudahan bisa selalu terus memberikan edukasi di dunia programming dan IT yang lainnya gitu ya. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan update-update informasi, playlist materi terbaru di setiap minggunya. Oke, di video kali ini kita akan bahas ya tentang cookies dan session gitu. Nah ini istilahnya cukup menarik, ada istilah cookies gitu ya. Seperti yang kita tahu sebenarnya kalau nama cookies itu kan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia itu artinya kue ya gitu, cookies gitu. Nah, cuman dalam PHP ini cookies itu punya makna yang lain, teman-teman. Jadi, sederhananya cookies itu adalah data yang disimpan, yang ukurannya itu kecil, teman-teman. Data yang disimpan, yang ukurannya kecil, yang disimpannya itu biasanya di browser, gitu ya. Jadi, pada saat kalian itu mengakses sebuah website, ya, misalkan taruhlah contohnya pada saat kalian membuka suatu platform, misalkan e-commerce, ya, platform e-commerce. Nah, di situ kalian masukin login ya. Nah, pada saat login itu kan biasanya suka apakah Anda mau menyimpan password ini kan biasanya kayak gitu. Nah, itu juga termasuk dari penyimpanan cookies yang disimpan di browser gitu. Kalau misalkan browsernya, cookiesnya dan riwayatnya di clear, maka seluruh datanya pun hilang gitu. Nah, fungsinya cookies itu sebenarnya buat apa sih? Nah, salah satunya adalah untuk personalisasi user. Misalkan nih, kalau teman-teman buka kanal website YouTube gitu ya. Terus kalian tuh um, mengakses channel saya atau misalkan suatu channel, nama channelnya ABC misalkan. Nah, kalian sering tuh mengakses ke channel itu, terus buka videonya dia, nonton dan sebagainya. Dan pada saat si kreator channel tersebut bikin um, apa namanya video baru, kalian pasti akan dapat update. Dan nanti tuh akan ada misalkan dari YouTube itu memberikan rekomendasi ya. Rekomendasi mungkin ada notifikasi rekomendasi video yang mungkin Anda sukai. Nah, kayak gitu. Nah, bagaimana YouTube bisa tahu bahwasanya kita memang ada interest ke um, video yang memang misalkan genrenya itu suatu genre misalkan horor, komedi dan sebagainya. Maka pada saat kita mengakses web tersebut ya, mengakses YouTube dan memberikan action gitu ya, mencari suatu genre video, dia akan terus memberikan rekomendasi. Nah, sehingga kita sebagai user akan merasa terbantu gitu dengan adanya rekomendasi tersebut dan itulah salah satu contoh peran dari cookies. Lalu yang kedua adalah session. Session itu adalah sesi, teman-teman. Jadi ibaratkan kalau teman-teman login misalkan ke suatu platform di website, nah tiba-tiba pada saat kalian refresh webnya, itu tuh tiba-tiba otomatis logout. Nah, itulah session. Jadi seringkali ada sistem yang dimana memperbolehkan user itu login lama gitu ya, tapi juga misalkan ada yang apa namanya loginnya itu misalkan hanya boleh 30 menit, 30 menit tidak ada aktivitas dari user sendiri nanti dia otomatis logout. Nah, itulah session, teman-teman. Oke, di sini saya akan bikin suatu contoh ilustrasi sederhana dari cookies ya dengan menggunakan menggunakan PHP ya, dengan script PHP. Saya akan coba buat di sini biar teman-teman bisa memahami. Saya akan bikin satu file baru. Saya akan buka dulu. Oke, saya bikin dulu filenya. Belajar PHP. Saya sebut di sini index cookies misalkan ya. Seperti ini. Oke.
Oke, di sini saya mau coba untuk misalkan membuat cookies gitu ya di PHP. Nah, misalkan di sini saya mau ngeset dulu data cookiesnya ya. Nah, caranya misalkan nih ini implementasinya buat apa? Implementasinya pada saat misalkan kalian pada saat bikin suatu program yang dimana datanya itu pengen disimpan di cookies gitu ya, disimpan di cookies di browser. Nah, bisa pakai metode ini. Caranya misalkan pertama kita panggil dulu perintah namanya set cookies ya, begini. Ya, set cookie ya, seperti ini. Nah, terus pertama kita harus kasih nama cookiesnya ya. Nama cookiesnya itu maksudnya ini data ini nanti akan disebutnya apa nama variabelnya gitulah. Kayak nama variabel. Misalkan di sini saya mau pakai username gitu ya. Username cookies misalkan gini ya. Atau cookie gini aja deh. Baru gitu. Oke, selanjutnya nah ini kita akan masuk ke datanya. Nah, saya kan di sini data cookie-nya itu berkaitan tentang username ya, misalkan. Nah, ini datanya apa nih? Data username. Misalkan saya kasih contoh aja nih, pakai username nama saya misalkan ya. Oke, seperti ini. Oke. Ya, nah selanjutnya cookies ini tuh akan berlaku berapa lama, teman-teman. Nah, ini kita bisa masukin time ya. Time terus kurung buka dan tutup. Nah, di sini kita kasih plus 60 misalkan. Saya pengen berlakunya ini selama 60 second atau 60 detik. Maka artinya ini saat 60 second itu berarti kan 1 menit gitu ya. Oke. Seperti ini dan juga kita akan kasih simbol titik ya, penulisannya seperti ini dan garis miring seperti ini. Oke. Ya. Selanjutnya nanti dia akan expire gitu kalau misalkan sudah masuk ke 60 detik. Oke. Selanjutnya kita akan coba buat di echo ya. Sorry, ini kok error bentar ya. Oh, ini bukan titik teman-teman, harusnya koma. Nah, seperti ini. Oh. Nah, di sini kita mau coba echo ya. Echo misalkan cookie akan berlaku atau aktif ya gitu, selama 60 detik ini ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita coba jalankan dulu. Kita coba testing di browser. Jangan lupa kita jalankan dulu nih XAMPP-nya. Oke, sudah jalan ya. Saya coba cek akses localhost dashboard. Nah, oke, ini dashboardnya udah aktif, berarti localhostnya atau XAMPP-nya sudah aktif. Nah, sekarang saya masuk ke folder belajar PHP yang saya simpan di htdoc. Oke, di sini ada. Sekarang kita masuk ke index cookies. Oke, nah di sini harus sudah ada echo cookie akan aktif selama 60 detik. Nah, berarti script kita ini nggak error, teman-teman. Ya, script kita ini nggak error, dijalankan tetap bisa mengeksekusi. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk get data cookie-nya, teman-teman? Nah, caranya adalah kita akan print. Nah, ini kita kasih judul dulu ya. Ini set cookie. Nah, sekarang kita mau nge-get datanya. Kita mau cek cookie-nya di browser ini ada apa gitu ya. Get cookie. Nah, caranya kita bisa menggunakan perintah print ya. Print seperti ini. Print underscore r ya. Nah, terus kita buka kurung buka dan tutup. Nah, di sini kita panggil $_cookie nih ya, seperti ini. $_cookie. Nah, cukup ini aja sebetulnya. Oke, seperti ini. Nah, ini saya coba komen dulu ya, biar nggak bentrok. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke, nah di sini
belum ada ya, kita coba ini lagi, aktifkan lagi. Oh, oke. Oke, ini saya pakai mode penyamaran, teman-teman. Incognito di browser. Nah, sekarang saya coba pakai browser yang normal ya, seperti ini. Localhost, belajar PHP. Ya, terus saya masuk ke index cookies. Nah, ini dia. Oke, ini saya coba cek dulu ininya ya. Nah, kenapa kita bisa print datanya di browser biasa ini? Ya, ini muncul udah muncul kan ya? Tapi kita di incognito atau di mode penyamaran ini nggak muncul. Nah, ini sekarang baru muncul dia. Nah, ada delay nih teman-teman ya. Nah, kalau ini kita bisa langsung. Nah, ini kan kita sudah buat username cookie baru ya dengan nama ini nama username saya. Nah, kalau di sini ini cukup username-nya saja gitu ya yang muncul. Seperti ini. Nah, maka fungsi kita di sini pada saat set cookies ini sudah berhasil dan pada saat kita print nilai cookie-nya atau data cookie-nya itu sudah sesuai dengan apa yang kita set di sini. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan misalkan mau kita masuk ke bagian session ya. Nah, bagian session kita akan coba bikin satu file baru ya. Misalkan namanya index session. Nah, seperti ini ya. Kita coba press lagi. Oke, di index session kita akan coba testing bikin suatu session sederhana ya. Oke, kita buat PHP-nya dulu. Ya, seperti yang tadi di awal saya jelaskan bahwa session itu adalah sesi gitu ya. Jadi berapa lama sesi, misalkan kalian login berapa lama sesinya. Kalau misalkan 60 menit tidak ada action apapun, maka akan otomatis logout. Seperti itulah contoh sederhananya. Oke, nah di sini kalau misalkan kita mau mendemonstrasikan session, di sini kita ketik namanya session underscore start, ya kayak gini. Terus kita kasih kurung buka dan tutup. Nah ini udah membuka session, gitu ya. Nah terus di sini kita akan coba kasih action tambahan ya. Nah, misalkan saya kasih iset session. Nah, terus di sini kita kasih page count. Ya, page count. Jadi saya mau ngitung sessionnya. Gitu. Oke, kasih kurawal. Kita kasih percabangan di sini ya. Nah, seperti ini. Jadi pada saat kalau misalkan ada session, maka page count-nya itu saya pengen plus 1 gitu ya. Untuk menandakan bahwa ini sessionnya ada yang masuk gitu. Plus sama dengan 1. Nah, ini teman-teman pasti ingat ya tentang operator ini. Ini operator increment yang pernah kita bahas di materi tentang operator di PHP ya di video sebelumnya. Nah, else-nya berarti else-nya kalau misalkan tidak ada ya berarti ya nilainya tidak bertambah gitu ya. Tetap 1 aja. Nah, sekarang misalkan saya pengen echo pakai echo ya. Echo misalkan kan ini fungsinya adalah menghitung session ya. Maka di sini misalkan saya pengen bikin kalimatnya misalkan Anda adalah pengunjung web ke berapa gitu ya. Ke berapa gitu ya. Nah, sini saya kasih titik, saya panggil sessionnya. Nah, terus panggil page count-nya. Karena ini kan yang variabel yang menghitung dari jumlah kunjungan dari websitenya sendiri. Oke.
Kita udah buka ya, seperti ini. Kita coba cek, jalankan di browser kita. Nah, sebelumnya kita coba refresh ya indeks cookie kita. Tadi kan kita set nih. Kita set di indeks cookie kita bahwa ini cuma berlaku 60 detik. Ya kan? Nah, tadi pada saat saya coba refresh, ya, dia hilang. Terus sekarang saya refresh lagi, dia muncul lagi. Gitu ya. Jadi pada saat sessionnya cookie-nya masa berlakunya sudah lebih dari 60, kalau pada saat kita refresh dia akan hilang, tapi pada saat kita refresh kembali dia akan memasukkan data cookie yang baru, gitu ya. Nah, karena di sini saya memasukkan data cookie yang baru dimasukkan, terus baru kita print, ya. Nanti kalau misalkan sudah 60 detik lebih, kita refresh, dia datanya akan hilang, gitu. Karena masa berlakunya sudah lewat dari lama yang kita tentukan di sini. Oke, kembali lagi ke bagian session. Saya akan coba menjalankan session ya. Oke, seperti ini. Kita akan masuk ke index session. Nah, ini kan sudah muncul ya, Anda adalah pengunjung web ke-1. Ya, kalau kita refresh, Anda adalah pengunjung web kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, di sini kita sebetulnya bisa menghitung berapa kali misalkan website ini tuh diakses gitu. Jadi kalau misalkan setiap refresh berarti kan itu dianggap satu kali request. Maka di sini dia akan meng-count terus gitu. Nah, nanti ini berguna banget nih buat teman-teman kalau misalkan mau ngedetect web kalian atau di suatu halaman di website ini berapa kali sih diakses gitu ya. Maksudnya berapa kali refresh, berapa kali request gitu ya. Nah, ini bisa kita masukkan perintah session ini. Kita simpan sessionnya gitu ya. Nah, dengan metode hitung seperti ini. Ini kan sangat sederhana gitu ya, fungsinya untuk menghitung session gitu ya. Nah, selanjutnya sekarang misalkan kita pengen menghapus session ya, menghapus session. Nah, kalau untuk menghapus session, misalkan saya akan bikin satu file baru ya. Kita pisahkan antara session yang untuk create data atau untuk menghitung dengan untuk delete. Nah, sini saya kasih nama misalkan index session delete.php. Saya buka sini php, tutup. Oke. Nah, di sini cara untuk menghapus session itu dengan perintah session underscore destroy. Seperti ini ya, terus kurung buka tutup, lalu tutup dengan titik koma. Ini ya, terus saya misalkan kasih keterangan echo, misalkan session dihapus. Telah dihapus, misalkan ya. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke browser kita untuk melakukan percobaan. Nah, ini ya. Misalkan kita sampai 10. Nah, kita udah melakukan 10 kali request ya, 10 kali session gitu ya. Dan page count-nya itu mendeteksi ada 10. Nah, sekarang kita akan masuk ke menghapus sessionnya. Ya. Oke, di sini saya akan masuk ke bagian index session delete. Oke, sebentar. Di sini ada error di line 3. Line 3, sebentar ya. Session destroy, oke. Sebentar. Kita coba dulu. Session destroy yang betul ya. Kita coba lihat ini errornya kenapa. Oke, sebentar kita coba pindahkan ini ke yang indeks ini ya. Misalkan. Destroy. Oke, akan jadi seperti apa? Oke. Ada kesalahan penempatan, teman-teman. Jadi, misalkan nih kalau misalkan kita hapus ini, ya. Nah, kita hapus di sini. Kita pakai file index session.
Terus kita kembali ke sini, kita coba refresh di sini. Nah, dia kan akan bertambah terus. Tapi kalau misalkan di akhirnya kita tambahkan session destroy, ya. Nah, di sini dia akan memulai dari satu lagi. Nah, ini dia. Dia akan memulai dari satu lagi gitu. Nah, tadi pada saat saya pisahkan karena di atasnya tidak ada session start, ya. Karena di atas ini tidak ada session start, maka dia tidak bisa menghapus, ya. Maksudnya kayak gini. Ya, dia tidak ngapain menghapus data karena datanya pun tidak ada gitu ya. Nah, kalau misalkan kita pasang di sebelah sini, ya, ini sessionnya sudah di start di awal. Terus ada satu aksi untuk menandakan bahwasanya web ini diakses gitu ya, berapa kali. Nah, pada saat dia ketemu destroy, dia akan hilang dari apa namanya dari penghitungannya. Nah, kalau misalkan kita pisahkan di sini, coba ya, pisahkan di sini, ininya kita hapus kembali. Oke, kita coba lagi. Nah, ini kan gini ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita ini refresh. Nah, bentar. Nah, jadi tidak akan berpengaruh karena sessionnya ini malah dipisahin gitu ya antara session startnya dengan session destroy-nya. Ntar saya akan coba misalkan di sini saya modifikasi sedikit. Session start. Oke, misalkan. Nah, kalau misalkan kita menambahkan session start di sini, maka pada saat kita menambahkan session destroy di sini tidak ada error teman-teman ya. Ya, kenapa? Karena tadi kita agak salah dalam menuliskan kodenya. Seharusnya kalau misalkan kita menuliskan destroy, awalnya harus ada session start dulu. Ya, ngapain kita menjalankan perintah menghapus kalau misalkan datanya aja udah nggak ada gitu kan. Maka dia akan mengalami error gitu. Nah, ini yang harus teman-teman ingat gitu ya dalam penulisan session destroy. Jadi session destroy dan start itu harus dalam satu program yang sama atau dijalankan dulu startnya baru kita destroy. Seperti itu. Oke, dari sini berarti kita sudah berhasil membuat destroy untuk menghapus session dan session start untuk memulai suatu session. Oke. Sampai sini mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dari arti sebuah cookie, apa itu cookie, apa itu session, dan gimana cara implementasi sederhananya, gitu teman-teman ya. Oke, ini mungkin nanti bisa teman-teman implementasikan di pada saat mengerjakan program PHP gitu ya, untuk bikin suatu program untuk menyimpan data gitu ya, atau menyimpan suatu sesi gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan dipelajari dan dicoba diperangkatkan masing-masing. Cukup sekian untuk materi dan video kali ini. Sampai bertemu di video dan materi berikutnya.